tips dalam menghadapi tantangan hidup 4.0. Nah, Mami, saya mau nanya, bagaimana cara kita untuk menemukan pasangan hidup yang tepat dan sesuai? Wah, satu jangan banyak nuntut. Oh, iya. Pasti ya, kalau anak-anak sekarang itu kalau mau mencari pasangan hidup tuh biasanya dilihatnya casingnya dulu. Betul sekali. Ya kan? Nah, padahal ada yang lebih penting dari hanya sekedar casing, gitu ya. Nah, contohnya kalau saya lebih ke sama keyakinannya dulu. Jadi kalau keyakinannya sama ya berarti mengurangi masalah, gitu. Masalah beda pendapat dan lain-lain sebagainya. Jadi keyakinannya sama. Nah, itu seperti itu. Yang kedua nih ya, kualitasnya juga oke ya, kualitasnya oke. Jadi kualitas oke itu seperti gini. Misalnya Bro Elbes, titelnya udah S3 gitu misalnya ya. Nah, mencari pasangan hidup S4, S5 kan nggak ada ya. Nah, jadi terlalu misalnya beda jauh juga pendidikannya, itu juga ada pengaruh. Jadi kalau misalnya kita di sini misalnya S1 misalnya ya, ini misal namanya jodoh kan kita nggak tahu. Nah, mungkin yang setara seperti itu. Status sosial ya. Status sosial itu harus tidak beda jauh gitu ya. Terus ada lagi yang paling penting nih, yang paling pentingnya ya, ketika kita berada bersamanya itu ada rasa damai, ada rasa senang, ada merasa terlindungi ya. Kalau ngetrennya sekarang tuh ada chemistry-nya kuat, katanya begitu ya, betul ya. Betul. Chemistry itu penting, itu kalau mencari pasangan hidup. Ya, kalau misalnya nggak ada chemistry, kayaknya kebahagiaannya kurang. Seperti itu. Terus ada lagi zaman sekarang nih ya, kita belajar dari corona ini ya. Nah, bisa cari fulus angka. Nah, ini fulus nih ya. Memang nggak bisa begini. Biasanya dapat gaji, sekarang masa bawa gaji setengah. Nah, itu yang harus disadari gitu. Jadi sama-sama bisa cari duit dalam masa gini. Kita belajar punya sama-sama punya tekad yang kuat gitu. Coba kalau misalnya nggak bisa cari duit, ada pengaruhnya juga. Jadi kalau punya yang bisa cari duit kan lumayan. Kalau ada duit, abang disayang ya. Bisa masak kan, bisa masak kan, bisa jual makanan frozen. Seperti itu kira-kira Bro Elbas. Baik, kalau dari Uncle bagaimana? Nah, tadi Mami sudah mengatakan mengenai status sosial. Uncle langsung berpikir, iya benar juga ya. Kenapa kalau dokter itu kebanyakan pasangannya dokter ya? Iya. Nah, mungkin itu ya penyebabnya itu. Nah, yang kedua mungkin status sosial itu di tingkat ekonomi ya, Mi ya. Jadi jangan terlalu kaya dengan yang terlalu kurang kaya ya. Yang enggak kaya itu jomplang banget, kasihan. Jadi ntar menekan ya. Karena yang menikah ini, yang bakal menikah ya, pasangan ini, itu pasti banyak terjadi pertentangan dari keluarga besar. Nah, kalau bisa ya beti lah, beda-beda tipis seperti itu. Tapi kalaupun kita mau yang seperti itu, kalau udah jodoh, tentu kita harus siap dengan konsekuensinya. Tidak semua yang kaya itu selalu merendahkan yang miskin. Mungkin ada yang sangat demokratis, artinya dulu pernah susah, kemudian kaya. Bukan OKB ya, jadi benar-benar merintis dari bawah sehingga bisa menghargai. Nah, yang penting punya kualitas yang cocok, juga bisa, bukan hanya kekayaan materi seperti itu. Jadi ada hal yang bisa membuat itu sama. Nah, jika
kita tidak menemukan yang seiman, kemudian kita juga nggak menemukan satu status sosial yang sama, kita juga harus memperluas pergaulan kita. Jangan bertemannya sama itu-itu aja. Iya. Kalau sama itu-itu aja, ya pilihan kita jadi nggak ada. Seperti itu. Jadi menarik. Iya. Nah, Bro Elbas. Nah, sekarang kan zamannya sosmed. Ya, jadi bisa juga digunakan dengan cermat ya, dengan cermat loh, saya bilang dengan cermat ya, bisa dari Facebook ya, bisa dari WA, telepon nyasar tuh sih siapa tahu gitu ya, bisa dijajaki dari WA ya, dan IG, wah banyak sekali Buat PDKT ya. Iya, ada juga biro jodoh. Nah, kalau dulu kan di koran tuh baca biro jodoh ya. Nah, kalau sekarang mah udah banyak sarananya ya. Terus kalau masih di sosmed nggak bisa atau belum dapat, bukan nggak bisa, kita carinya di tempat-tempat yang baik tuh. Jangan udah sosmed nggak bisa, gua pergi dah ke diskotik lah gitu misalnya ya. Nah, kita mesti cari komunitas atau teman di tempat-tempat yang baik ya. Kalau itu sampai nggak bisa juga, masih ada satu kesempatan. Apa itu? Cari mak comblang. Itu Bro Elbas. Hubungi nomor di bawah ini untuk hubungi Mak Comblang ya. Kan MC. Iya, MC Mak Comblang. Ngomong cucu juga iya. Mak comblang juga iya. MC juga iya. Iya, jadi menarik ya Bro ya. Jadi ya sebenarnya kita boleh saja kita pakai mak comblang, ya kita pakai sosial media untuk memperluas pertemanan seperti itu. Namun yang paling penting kita harus mengenali diri kita. Kita harus kenali diri kita sendiri. Pasangan apa sih yang ingin kita dapatkan, apa yang kita inginkan, kualitasnya seperti gimana, kita harus mengenali diri kita sendiri, kualitas kita seperti gimana. Saya maunya yang seperti gimana, dan satu hal lagi, yang saya tidak mau itu seperti gimana. Nah, ini tidak boleh dikompromi. Kalau kita memang tidak menyukai yang sesuatu yang ada di dirinya, jangan diteruskan, karena sangat sulit seseorang itu untuk berubah. Jadi ya sudah, ini belum jodoh saya cari yang lain. Nah, kalau ternyata di dirinya itu ada kualitas yang kita inginkan dan yang tidak kita inginkan tidak ada di itunya, nah itu biasanya ya komunikasinya jadi lancar. Dari mana kita bisa tahu nyambung? Kadang lirikan matanya aja kita udah ngerti mau makan ini enggak. Kadang dia diem, dengan gesturnya kita udah bisa baca, oh ini enggak. Kadang juga bisa ada kontak batin seperti itu. Mau ditelepon, kita belum pencet, tiba-tiba teleponnya udah masuk. Nah, itu sinyal kuat. Iya. Berarti kalau zaman sekarang sebenarnya chemistry ya. Chemistry-nya ada seperti itu. Tanda-tanda jodoh. Iya, seperti itu. Nah, di semuanya itu akhlak itu yang paling penting. Meskipun sudah chemistry-nya kuat dan lain semuanya, tapi kalau akhlak dari pasangan kita itu kita merasa kurang dan dipertanyakan, nah kita harus cari tahu betul akhlaknya bagaimana keluarga besarnya, bagaimana saudaranya, dan perlakuannya selain kepada kita. Apakah perlakuan kepada sopirnya, apakah pembantunya, apakah kepada orang tuanya dan lain semuanya, kepada gurunya, kita harus tahu betul. Jangan selalu kalau kita misalnya mau pacaran atau mau mencari jodoh, kita hanya mengenal berdua toh. Kita ajak ya, atau dia ajak kita ke teman-temannya. Nah, semakin dia mengenalkan kepada kita, dari sana kita bisa mengetahui akhlaknya. Kalau akhlaknya kita merasa kurang, jangan diteruskan. Seperti lebih bagus berteman. Nah, namun dari semua itu ya, Mia, Bro ya, kalau mencari pasangan itu adalah pilihan. Jadi ada juga orang yang memang tidak mau memilih pasangan, mendapatkan pasangan.
tidak mau berumah tangga, ibaratnya seperti itu juga satu pilihan. Kita harus menghargai orang-orang yang memang lebih bahagia dengan diri sendiri. Jadi tanpa pasangan dia udah merasa bahagia, bisa banyak berbuat untuk kehidupannya dan bermanfaat untuk orang lain. Kita harus menghargai pilihan-pilihan seperti itu, bro. Iya, karena ada satu syarat lagi nih, 3B itu tidak mudah. Ya, jadi bibit, bebek, bobot tidak mudah. Bagaimana Bro Elbes? Iya, baik. Berarti kalau single itu pilihan, kalau jomblo itu nasib. Baik, demikianlah tips mencari pasangan yang tepat dan sesuai.